Mulai. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 TKBGA ingin mempresentasikan pemeriksaan konsistensi semen normal. Perkenalan dulu nggak nih? Boleh nih, Kak. Boleh. Oke. Jadi pertama ada Muhammad Abdul Hafid dengan NIM 150651934. Mas Hafid, yang mana orangnya? Hadir. Yang kedua ada saya sendiri, Rizda Diani. Selanjutnya ada Muhammad Ahwan Wirayuda. Yuda. Ya, hadir. Selanjutnya juga ada siapa nih? Ada Muhammad Hilal Syauki. Hilal. Hadir. Dan yang terakhir ada Puspa Faradiba Irawan. Ya, hadir. Oke, langsung aja kita ke materinya. Lanjut. Oke, kita bahas dasar teori dulu. Jadi dari teori itu, semen sebagai perekat hidrolis memerlukan air untuk proses hidrasi. Banyaknya air untuk proses hidrasi sangat tergantung dari komposisi senyawa dalam semen dan kehalusan semen. Jika air untuk proses hidrasi tersebut kurang, maka tidak semua butiran semen akan terhidrasi. Demikian pula jika air terlalu banyak, maka kekuatan pasta semen akan menurun. Untuk itulah perlu dicari beberapa kebutuhan air yang optimum sehingga proses hidrasi untuk berjalan sempurna dan kekuatan semen dapat mencapai maksimum. Untuk mengetahui berapa banyaknya air yang diperlukan, dilakukan pengujian konsistensi. Teori standar. Menurut standar SII atau ASTM, untuk uji konsistensi dilakukan dengan menggunakan alat piket. Cara pengujiannya dengan mencoba-coba presentasi air sehingga tercapai konsistensi. Konsistensi tercapai apabila jarum piket dengan diameter 10 mm masuk ke dalam pasta semen dalam waktu 30 detik sedalam 10 kurang lebih 1 mm. Umumnya presentasi air untuk mencapai konsistensi berkisar antara 26% sampai 29%. Nilai ini tergantung dari kehalusan semen, komposisi senyawa dalam semen, suhu udara, dan kelembapan di sekitarnya. Oke, selanjutnya untuk latar belakang. Bisa dilanjut, Yuda, untuk latar belakang. Pengujian ya. Di sini ada latar belakang. Konsistensi normal semen adalah suatu kondisi standar yang menunjukkan kebasahan ideal pada pasta semen. Kebutuhan air yang sesuai untuk dicampur semen Portland sangatlah penting untuk diperhitungkan sebelum dipergunakan. Sebab terlalu banyak air akan encer sehingga sulit dipergunakan. Demikian pula bila kekurangan air dan akan kering dan juga sulit untuk dipergunakan. Untuk istilah sebelum semen Portland digunakan, perlu diuji terlebih dahulu kebutuhan airnya sehingga pada waktu pemakaian tidak kelebihan atau kekurangan air. Udah nih, Kak. Oke, dilanjut aja dulu Mas Yuda sampai maksud dan tujuan. Oke, yang kedua ini B ya, maksud dan tujuan. Maksudnya itu apa? Untuk menunjukkan banyak air yang dipakai untuk mencampur semen dalam keadaan konsistensi normal. Yang kedua dari maksud tersebut adalah untuk mengidentifikasi bahwa semen telah mencapai konsisten normal. Dan selanjutnya itu ada tujuan, ada 3 tujuan. Yang pertama adalah mahasiswa dan mahasiswi dapat mengenal dan menggunakan peralatan praktek dengan baik, benar, dan teliti. Yang kedua, mahasiswa dan mahasiswi dapat menguji konsisten normal semen dengan terampil serta teliti. Yang ketiga dari tujuan tersebut adalah mahasiswa dan mahasiswi selalu bersikap hati-hati dalam menggunakan peralatan praktek. Gitu nih, Kak. Oke, bisa dilanjut nih untuk alat dan bahannya, Kak Puspa.
Di bagian nomor 1 ini ada pesawat piket dengan jarum peluncur 10 mm. Terus ada cincin ebonite-nya. Terus ada pisau aduk. Yang keempat ada gelas ukur yang paling tinggi itu. Terus abis itu yang 5 ada timbangan scale. Terus ada semen pot line secukupnya. Bisa dilanjut Kak Puspa dengan langkah pengujiannya. Oke, selanjutnya ada langkah pengujian. Pertama, memeriksa dan menyetel peralatan yang diperlukan. Kedua, setel alat piket agar benar pembacaannya, yaitu jika jarum mengenai biji atas dari cincin ebonit, maka penunjuk harus disetel dan strip menunjukkan pada posisi 0 mm. Ketiga, bagian dalam dari cincin ebonit diminyaki dan letakkan cincin di atas plat kaca dengan diameter kecil di atas dan diameter besar di bawah. Keempat, ada timbang semen kurang lebih 300 gram. Terus kelima, letakkan semen ke dalam mangkok porselin dan campur dengan sejumlah air sebanyak X% dari berat semen. Ditentukan sendiri dan diukur dengan gelas ukur 100 cc. Terus selanjutnya aduk semen dan air tersebut selama 3 menit sehingga diperoleh campuran yang plastis. Tuang genangan ke dalam cincin sampai penuh. Terus selanjutnya ketuk-ketuk cincin ebonit yang sudah terisi jenangan semen dengan perlahan-lahan untuk menghilangkan rongga udara yang terdapat dalam jenangan semen. Oke, makasih Kak Puspa. Untuk langkah pengujian yang selanjutnya bisa dijelasin Muhammad Hilal. Ini masih lanjutan nih, Lal. Silakan nih, Lal. Selanjutnya, ratakan permukaan cincin dengan sendok pengaduk. Lalu letakkan plat kaca berikut cincin yang berisi jenangan semen tadi pada alat piket. Selanjutnya, gunakan jarum yang besar dengan diameter 10 mm. Kemudian lepaskan jarum secara bebas. Bila ujung jarum sudah berada di atas permukaan jenangan atau menyentuh dan posisi skala pembacaan jarum menunjukkan angka pada posisi 0. Lalu selanjutnya, akibat berat alat piket dan jarum sama dengan 300 gram, maka jarum akan menembus pasta semen. Catat penurunan pada detik ke-30 setelah jarum dilepaskan. Selanjutnya, konsistensi normal didapat pada penurunan 10 mm. Selanjutnya, percobaan di atas diulang dengan prosentase jumlah air sedemikian rupa sehingga diperoleh nilai konsistensi normal. Langkah selanjutnya, lukis grafik konsistensi normal dari data yang diperoleh, persentase air yang diperlukan sebagai aksis dan penurunan jarum dengan satuan milimeter sebagai ordinat. Langkah yang terakhir, dari grafik dapat dihitung jumlah air yang diperlukan untuk mencapai konsistensi normal. Catat suhu kamar setiap kali melakukan pengujian. Oke, baik. Nah, selanjutnya untuk perhitungan bisa dijelasin Mas Hafid? Mas Hafid. Ya, baik, maaf. Selanjutnya perhitungan. Ada suaranya nggak? Ada Mas, silahkan. Oh ya. Perhitungan pertama berat semen, yaitu kita mengambil sampel sebanyak 300 gram. Kemudian diameter jarum piketnya 10 mm. Kemudian suhunya kita tentukan yaitu 27 derajat Celcius.
air persenannya yaitu 25, 26, 27, 28, 29, dan 30%. Kemudian penurunan tiap 30 detiknya yaitu 17 dalam milimeter ya, 17, 22, 30, 42, 45, dan 48. Perhitungan persentase air. Yang pertama, persentase air 25%, yaitu 25% per 20 sama dengan 25 per 100 kali 300 gram sama dengan 75 gram sama dengan 75 cc. Yang B, persentase air 26%, yaitu 26% sama dengan rumusnya 26 per 100 kali 300 gram sama dengan 78 gram sama dengan 78 cc. Yang C, persentase air 27%, nah 27% sama dengan 27 per 100 kali 300 gram sama dengan 81 gram atau sama 81 cc. Lanjutnya persentase air 28%, yaitu rumusnya kita kerjakan 28% sama dengan 28 per 100 kali 300 gram, yaitu hasilnya 84 gram atau sama dengan 84 cc. Yang kemudian E, presentasi air 29%. Nah, 29% sama dengan 29 per 100 kali 300 gram sama dengan 87 gram atau 87 cc. Kemudian yang terakhir F, presentasi air 30% sama dengan 30% per 100 kali 300 gram sama dengan 90 gram atau 90 cc. Maka setelah dapat perhitungan tadi, kita buat grafik. Nah, hasilnya akan seperti ini. F, pelaporan. Diketahui dari teori bahwa konsistensi normal dapat ditentukan pada penurunan 10 mm. Sedangkan dari data uji yang sudah dilakukan, penurunan yang paling kecil adalah 17 mm. Maka seharusnya untuk mendapatkan penurunan 10 mm, persentase air pada pengujian kali ini harus kurang dari 25%. Dan dapat disimpulkan dalam uji kali ini tidak berhasil mendapatkan konsistensi semen yang normal. Oke, baik Mas Api. Terima kasih untuk penjelasan perhitungannya. Ya. Jadi saya bakal menjelaskan untuk contoh perhitungannya lagi. Jadi dari contoh perhitungan ini berat semennya itu 250 gram, diameter jarum fiketnya masih sama 10 mm dan suhu di ruangan itu 27 derajat Celcius. Dengan air 25%, penurunan tiap detiknya itu 5 mm. Dengan air yang 26%, penurunannya itu 10 mm. Kalau air 27% itu 18 mm, 28% itu 30 mm, 29 itu 33 mm, dan kalau 30% itu 37 mm. Nah, untuk presentasi air 25%, cara menghitungnya 25% 25 per 100 kali 250 gram sama dengan 62,5 gram atau sama dengan 62,5 cc. Yang kedua untuk presentasi air 26% sama dengan 26 per 100 dikali 250 gram sama dengan 65 gram atau 65 cc. Untuk presentasi air 27%, 27 per 100 dikali 250 gram sama dengan 67,5 gram atau 67,5 cc. Selanjutnya untuk presentasi air 28% itu 28 per 100 kali 250 sama dengan 70 gram atau 70 cc. Presentasi air 29% 29 per 100 kali 250 gram sama dengan 72,5 gram atau 72,5 cc.
Dan yang terakhir ada presentasi air 30% itu 30/100 dikali 250 gram sama dengan 75 gram atau 75 cc. Jadi dari hitungan tadi didapatkan grafik seperti ini. Dan untuk kesimpulannya, konsistensi normal didapat pada presentase air sebesar 26%. Itu. Wah, Terima kasih. terima kasih nih. Makasih ya teman-teman atas memperhatikan presentasi kami. Sampai dulu ya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkatuh.